Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan perangkat lunak yang akan membahas tentang informasi UPTD Puskesmas Tanjung Uban yang beranggotakan oleh Aryan Syah, NIM 1220603, kemudian Muhammad Leo Purnama Aji, NIM 1220601, dan yang terakhir Syahrul Hidayat, NIM 1220606. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat tingkat kecamatan di tiap-tiap daerah, distrik, kabupaten, atau kota. Sebagai media pelayanan, pastinya harus memiliki media informasi sebagai fasilitator informasi untuk memaksimalkan informasi terupdate yang akan dibagikan kepada masyarakat. Sebagai pasien adalah target utama dalam pembuatan sistem informasi UPTD Puskesmas Tanjung Uban. Puskesmas sebagai jasa pelayanan kesehatan membutuhkan komputer sebagai alat pemrosesan dan penyajian informasi. Puskesmas yang kesehariannya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan sektor instansi kesehatan yang berkembang dengan cepat seiring bertambahnya penduduk. Kualitas pelayanan kepada pasien merupakan hal pokok yang senantiasa menjadi titik sentral setiap puskesmas. Oleh sebab itu, manajemen puskesmas membutuhkan suatu sistem informasi yang mampu memberikan informasi yang cepat kepada pasien dan masyarakat. Secara umum, istilah sistem informasi puskesmas mengacu pada penggunaan sistem informasi berbasis komputer untuk pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat dalam peningkatan affability learning. Sebagai instansi pemerintah, dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, diperlukan keterbukaan informasi kepada pasien dalam kesehariannya. Guna meningkatkan knowledge masyarakat, maka diperlukan sebuah media informasi terintegrasi yang berbasis web. Kemudian, identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah yang disusun penulis antara lain sebagai berikut. Pertama, keluhan masyarakat tentang minimnya informasi. Kedua, sistem informasi di UPTD Puskesmas Tanjung Uban tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, pasien kerap bertanya tentang dokter siapa yang sedang bertugas. Keempat, keluhan masyarakat tentang jadwal buka dan tutup poli anak dan poli gigi. Batasan masalah. Sistem informasi hanyalah sarana informasi yang berbasis web. Yang kedua, sistem terdiri dari pemberitahuan terkini, jadwal buka dan dokter jaga, serta profil manajemen puskesmas. Yang ketiga, membutuhkan koneksi internet. Metodologi yang diterapkan menggunakan metode waterfall. Kemudian tujuan. Yang pertama, memberikan kemudahan seputar informasi Puskesmas Tanjung Uban. Yang kedua, mengajak masyarakat go digital. Yang ketiga, sebagai penyedia informasi tentang jadwal dokter yang bertugas. Yang keempat, untuk memenuhi tugas mata kuliah, analisis dan perancangan perangkat lunak. Yang kelima, merealisasikan aspirasi masyarakat tentang kebutuhan sistem informasi. Yang keenam, melatih kecerdasan analisis creativity mahasiswa dalam perancangan perangkat lunak. Bab kedua, landasan teori. Sejarah perusahaan. UPTD Puskesmas Tanjung Uban merupakan salah satu dari 10 instansi puskesmas yang ada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis, wilayahnya berada di daerah Tanjung Uban sebagai julukan wilayah kerjanya tepatnya di Kecamatan Bintan Utara, yang diapit langsung oleh RSUP Engku Haji Daud di timur, dan UPTD Puskesmas Teluk Sasah di Kecamatan Sri Kuala Lobam pada bagian utara. UPTD Puskesmas Tanjung Uban merupakan puskesmas tertua yang ada di Bintan yang sudah beroperasi sejak tahun 1990 hingga saat ini. UPTD Puskesmas Tanjung Uban yang dikomandoi oleh Kepala Puskesmas Tanjung Uban saat ini yakni Ibu Dr. Randus Murni Kasregar menyebutkan bahwa UPTD Puskesmas adalah puskesmas ramai pasien kedua setelah UPTD Puskesmas Kijang.
UPTD Puskesmas Tanjung Uban memiliki cakupan wilayah kerja antara lain Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kelurahan Tanjung Uban Timur, dan Desa Lancang Kuning, di mana Tanjung Uban sendiri merupakan daerah berpenduduk terbanyak di Kabupaten Bintan. Tinjauan pusaka. A. Pengertian sistem. Menurut Romney Sittenbar 2015/3, sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi dalam mencapai tujuannya. Sistem sendiri terbagi ke dalam beberapa subsistem yang lebih kecil sebagai pendukung sistem yang lebih besar. B. Pengertian informasi. Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Bambang Hartono 2013/15, information is data has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is of real or perceived value in current or prospective decision. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk komplit yang berfungsi sebagai landasan kepada target pembuatannya yang memiliki nilai sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. C. Sistem informasi menurut Kertahadi tahun 2007. Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai pengorganisasian atau operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi sebagai contoh dalam pengambilan keputusan dini 2015. D. Use case diagram menurut Nugroho tahun 2010. Use case merupakan suatu sarana untuk melakukan pengorganisasian spesifikasi kebutuhan pengguna dengan cara yang mudah untuk dikelola dan dimengerti oleh para pengguna. Dengan demikian, ditarik sebuah kesimpulan, yakni use case merupakan gambaran secara ringkas sebuah sistem tentang siapa yang menggunakannya dan apa saja yang bisa dilakukannya. E. Activity diagram. Menurut Sukamto dan Sahaluddin 2014/161, diagram aktivitas atau activity diagram adalah menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem, proses bisnis, atau menu yang ada pada perangkat lunak. Activity diagram menggambarkan aktivitas sistem bukan tentang apa yang dilakukan oleh aktor. F. Sequence diagram. Menurut Setzinger et al. 2010/141 adalah menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, atau termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Berupa message yang digambarkan terhadap waktu, sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal dalam kurung waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Dengan demikian, sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek beserta interaksinya. G. Kelas diagram. Menurut Sri Mulyani 2016/247 mendefinisikan kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk mempresentasikan kelas, komponen-komponen kelas, dan hubungan antara masing-masing kelas. H. Perancangan. Perancangan secara umum merupakan rumusan suatu konsep dan ide yang baru atau memodifikasi konsep dan ide yang ada dengan metode-metode yang baru dalam usaha memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Rusdi Nur dan Muhammad Arsyad Suyuti 2018/5 menyatakan bahwa perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai, memperbaiki, dan menyusun suatu sistem, baik sistem fisik maupun non-fisik, yang optimum atau untuk waktu yang akan datang dengan memanfaatkan informasi yang ada. I. Analisa. Menurut Sugiono 2015/335, analisis adalah kegiatan untuk mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian,
serta hubungannya dengan keseluruhan. J. Perangkat lunak. Roger S. Pressman pada tahun 2002 menyebutkan bahwa perangkat lunak atau software merupakan suatu perintah program yang terdapat di dalam sebuah komputer. Ketika ada eksekusi oleh usernya akan memberikan sejumlah fungsi sekaligus menampilkan informasi yang diinginkan oleh usernya. Baik, itulah dari penyampaian saya. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Aryan Syah. Kepada Aryan Syah, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Pak Reo yang telah mengizinkan saya. Kita masuk ke bab 3 di analisa. Analisa pada sistem kami ini, pada tahap ini, merupakan bagian prosedur berjalan yang meliputi proses antara pembuat sistem dan pemilik sistem untuk mewujudkan tujuan dari sistem informasi yang akan dibuat. Berikut merupakan prosedur berjalan antara pembuat sistem dan pemilik sistem yang telah disimpulkan oleh si penulis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perancang sistem meminta rekomendasi kepada pemilik sistem tentang apa saja yang akan ditampilkan nantinya. Bagian ini merupakan tahap pengumpulan data. Yang kedua, pemilik sistem menyerahkan kepada pembawa sistem atau mendiskusikan tentang sistem bentuk bayangan dari sistem informasi yang akan dibuat. Yang ketiga, perancang sistem melakukan pembuatan mock-up bentuk dari sistem berupa gambaran utuh. Yang keempat, pemilik sistem memastikan apakah mock-up sistem sudah cocok. Jika tidak, sistem akan direvisi atau perbaikan. Pembuatan sistem mulai merancang sistem informasi. Yang keenam, pembuat sistem menyerahkan laporan sistem informasi kepada pemilik. Ini bentuk dari diagram prosedur berjalan antara pemilik sistem dan antara development dan pemilik sistem nantinya. Selanjutnya, prosedur berjalan yang menghubungkan antara user dan sistem. Terdiri dari yang pertama, user memasukkan nama atau alamat web di mesin pencarian. Yang kedua, sistem menerima request untuk menampilkan halaman utama di sistem. Yang ketiga, user masuk ke dalam sistem dan mulai mengunjungi menu sistem. Yang keempat, sistem menampilkan laman yang dipilih. Nah, yang di bawah ini bentuk diagram prosedur berjalan antara user dan pembuat sistem. Selanjutnya, analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak ialah penguraian kebutuhan-kebutuhan non-fungsional yang berhubungan dengan spesifikasi perangkat lunak di dalam proses pembuatan perangkat lunak. Merujuk pada studi kasus penulis yang merupakan pembuat sistem informasi berbasis web, maka penulis menguraikan beberapa hal yang diperlukan sebagai penunjang perancangan sistem ini. Terdiri dari yang pertama, komputer atau PC. Yang kedua, web programmernya sendiri. Yang ketiga, text editor. Yang keempat, web server atau SAMPP. Yang kelima, framework. Yang keenam, web hosting. Dan yang terakhir, untuk nama dan password untuk si admin. Oke, selanjutnya untuk di bab 4 dan bab 5 akan dijelaskan oleh Bang Sahrul. Kepada Bang Sahrul dipersilakan. Baik, Pak Ari, terima kasih. Selanjutnya adalah bab 4. Bagian bab 4 merupakan tahapan perancangan, dimulai dari tahapan pertama yaitu prosedur usulan dengan kategori use case. Berikut tampilan use case yang direkomendasikan dari penulis sendiri. User menelusuri website dan kemudian melihat laman dari administrator sendiri memiliki kegiatan aktivitas dengan melogin dan data dari administrator.
Pada proses ini dimulai dari menelusuri alamat web menggunakan mesin pencari adalah langkah pertama dan diakhiri dengan mengunjungi beberapa halaman yang telah sistem sediakan. Kemudian tahapan activity diagram, ada dua entitas yang terlibat antara admin dan sistem. Yang pertama dimulai dari admin sendiri, mengakses, kemudian memberikan, mentransferkan data ke sistem. Sistem akan menerima dan mengirimkan form login berupa layout, kemudian admin menginput data administratornya sendiri, kemudian sistem merespon untuk menampilkan. Lalu admin akan memperbaharui data baru, kemudian admin mengkonfirmasi data bahwasanya datanya benar. Kemudian sistem akan menampilkan. Atau jika ada perulangan, berikut adalah tampilan activity diagram antara dua entitas, yaitu admin dan sistem. Admin dimulai dari mengakses, kemudian mentransfer ke sistem. Sistem merespon dengan memberikan layout berupa form login. Kemudian admin menginput data, sistem memberi tampilan, kemudian admin memperbarui data, apakah benar atau tidak, kemudian melemparkan ke sistem kembali untuk dikonfirmasi, sistem kembali akan menampilkan pembaharuan, dan terjadi ada perulangan di sini. Jika ingin admin memperbarui data baru, akan dilemparkan kembali ke admin. Begitu seterusnya hingga selesai. Yang ketiga, tahapan perancangan dengan bermodelkan sketch diagram. Berikut merupakan tampilan dari sketch diagram, dimulai dari user, menelusuri website, kemudian menginput nama, halaman login akan memberikan data ke check user control. Apabila datanya benar, maka akan dikembalikan ke halaman login kembali. Namun apabila datanya benar, kemudian check user control akan memberikan perintah ke menu utama untuk ditampilkan. Pada bagian ini merupakan proses bagaimana user mengakses beberapa halaman yang telah disediakan oleh sistem. User mengakses halaman, memilih menu, mengirim perintah, eksekusi perintah, dan menampilkan halaman. Yang terakhir adalah kelas diagram. Kelas terpusatnya sendiri adalah informasi, kemudian menggunakan direlasikan dengan user dan administrator. Berikut mockup aplikasinya sendiri. Ini adalah tampilan login dari sistem informasi UPTD Puskesmas dengan form login terkhusus buat user. Kemudian untuk login administrator, seperti yang terlihat pada tampilan berikut. Berikut adalah halaman beranda dari sistem informasi UPTD Puskesmas Tanjung Uban yang berisikan data-data berita antara dari sistem informasinya sendiri. Selanjutnya berikut adalah bagian berita. Bagian profil. Bab 5 adalah penutup. Kesimpulannya, dari keseluruhan analisa, desain, dan implementasi sistem informasi pada Puskesmas Tanjung Uban yang telah dibuat, maka dapat diambil kesimpulan dari penulisan studi kasus ini adalah sebagai berikut. Sistem informasi pada Puskesmas Tanjung Uban merupakan layanan informasi yang berbasis web
dan membutuhkan koneksi internet agar dapat mengakses layanannya. Sistem informasi berbasis web pada Puskesmas Tanjung Uban dapat membantu memaksimalkan kebutuhan informasi masyarakat. Sistem informasi berbasis web pada Puskesmas Tanjung Uban secara umum bisa menangani langsung tentang penyampaian informasi kepada masyarakat. Sistem informasi berbasis web pada Puskesmas Tanjung Uban merupakan fasilitator penyedia informasi atau media iklan Puskesmas Tanjung Uban. Saran, sistem informasi berbasis pada Puskesmas Tanjung Uban perlu melakukan seminar langsung kepada masyarakat tentang bagaimana penggunaannya dan layanan apa saja yang disediakan oleh sistem ini melalui metode simulasi dan membuat kuesioner. Saya kembalikan lagi ke Pak Reo selaku Baik, moderator. terima kasih kepada Pak Syahrul Hidayat yang telah mengakhiri penjelasan dari perancangan sistem perangkat lunak yang terdapat pada UPTD Puskesmas Tanjung Uban. Mungkin sekian dulu dari apa yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.